Warga Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Asyifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia.
Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa.
ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofiq, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofiq saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofiq menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofiq. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofiq. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus.
jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Shiva itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Shiva tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Ia, saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Shiva kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Shiva adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Shiva, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Shiva lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami.
Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Shiva itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Shiva tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Shiva kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Shiva adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Shiva, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Shiva lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut,
Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Shiva itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Shiva tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Shiva kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Shiva adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Shiva, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Shiva lahir.
Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Shiva itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Shiva tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Shiva kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila, hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Shiva adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril,
diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri, lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofiq, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofiq saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofiq menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofiq. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofiq. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya.
Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana.
keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumenep. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian.
Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun, bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah.
Kamar kosnya kan lantai 1. Setelah dicari ditemukan itu jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga Desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini ditinggali korban bersama ibunya, Ila. Keluarga korban, Moh Rofik, 54, mengaku tidak mengetahui siapa pelaku dari aksi keji tersebut. Tidak tahu siapa pelakunya, kata Rofik saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 September 2025. Rofik menjelaskan bahwa pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, kakak korban, Asril, 3, ditemukan sendirian di teras rumah neneknya di Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Dan pada saat itu, korban dan ibunya tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga, Asril sengaja dititipkan oleh ibunya di rumah nenek dari pihak ayah, sementara Ila dan Syifa tetap berada di kamar indekos mereka di Desa Arjasa. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mendatangi keluarga korban untuk meminta agar barang-barang milik Ila dan anak-anaknya dibawa pulang karena kamar tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama beberapa hari. Saat itu juga, tercium bau menyengat dari dalam kamar. Pihak kosnya datang ke sini, katanya barang-barangnya suruh dibawa pulang, tutur Rofik. Keluarga kemudian mendatangi kamar kos tersebut pada Senin malam. Saat tiba di lokasi, semua barang telah dikeluarkan dan diletakkan di luar kamar. Namun,
bau tak sedap semakin menyengat. Setelah menelusuri sumber bau, pihak keluarga menemukan potongan tubuh bayi dalam kondisi yang mengenaskan di dalam lemari. Saat di sana barang-barang sudah di bawah. Kamar kosnya kan lantai 1, setelah dicari ditemukan itu, jasad korban, sebut Rofik. Jenazah Syifa kemudian dibawa ke rumah neneknya di Desa Duko dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah berada di RS Abuya Arjasa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keberadaan ibu korban bernama Ila hingga kini belum diketahui kemana. Keluarga mengaku sempat mendengar bahwa Ila menanyakan jadwal kapal dari Pulau Kangean menuju Sumeneb. Ibunya katanya sempat tanya jadwal kapal. Sabtu itu ada jadwal kapal, hulalo, ucapnya. Dari informasi yang dihimpun tribunmadura.com, Syifa adalah anak kedua dari pasangan Matsiri dan Ila, warga Arjasa yang sebelumnya sempat merantau ke Malaysia. Kakaknya, yakni bernama Azril, diketahui lahir di Malaysia. Saat Ila mengandung Syifa, mereka pulang ke kampung halamannya. Sementara sang suami, Matsiri lebih dulu kembali ke Malaysia sebelum Syifa lahir. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan intensif, termasuk memburu keberadaan ibu korban atas nama Ila, yang diduga kuat mengetahui peristiwa tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagio membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas pihak-pihak yang diduga terlibat sedang kami dalami. Penanganan dilakukan sesuai prosedur dan kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti, ungkapnya pada Rabu, 3 September 2025. Barang bukti yang diamankan di lokasi diantaranya tas, baju bayi, selimut, sarung, serta plastik pembungkus. Jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nenek bernama Buatun, 70, warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Ia mengaku menemukan cucunya, bayi berusia 11 bulan bernama Ashifa Lailatul Aulia yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam tas milik menantunya, St. Holila Octavia. Saat itu, Buatun diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya tersebut. Namun, pada saat membuka tas di dalam kamar langsung kaget mendapati jasad sang bayi. Warga Desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 1 tahun dalam kondisi mengenaskan pada Senin, 1 September 2025, malam. Bayi malang bernama Syifa itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dibungkus berlapis-lapis, mulai dari kain, plastik, tas, hingga plastik kembali. Potongan tubuhnya disimpan di dalam lemari terkunci di kamar lantai 1 sebuah indekos yang selama ini